Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, aku bakalan kayak ngerangkum gitu, memberikan apa yang udah aku pelajarin secara singkat kepada teman-teman sekalian gitu kan. Jadi hal yang udah aku dapatin itu mengenai beberapa materi seperti kayak peran hardware. Hardware itu ternyata merupakan perangkat keras pada komputer gitu. Secara garis besar itu hardware itu memiliki peran kursional untuk memastikan gitu suatu komputer itu bekerja secara maksimal atau tidak begitu. Kemudian untuk hardware sendiri itu bagian-bagiannya itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah input divisi, yang kedua itu adalah proses divisi, yang ketiga output divisi, dan yang keempat itu adalah backing stroke. Nah, tuh. Jadi kalau yang pertama tadi itu kita membahas tentang hardware, nah yang kedua ini kita membahas tentang peran software. Nah, software itu adalah perangkat lunak. Kalau yang tadi itu merupakan perangkat keras pada komputer, sedangkan yang ini itu merupakan perangkat lunak pada komputer. Software ini sendiri merupakan perangkat lunak pada komputer yang dimana segala macam jenis program yang dijalankan itu untuk mengoperasikan komputer dan peralatannya. Nah, untuk fungsi software sendiri itu adalah untuk mengidentifikasi program aplikasi dan menyiapkan aplikasi seluruh program agar tata kerja seluruh peralatannya itu terkontrol. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu tentang internet. Siapa sih yang nggak tahu internet itu kayak mana kan? Apalagi kita kayak udah di zaman kayak gini, di era kayak anak-anak milenial gitu kata orangnya. Karena internet itu sendiri merupakan jaringan yang terhubung secara global gitu, secara global di seluruh dunia. Apalagi jaringan komputer, pasti semua orang atau seluruh dunia gitu pasti udah menggunakan yang namanya komputer. Pasti itu kayak jaringan itu kayak udah terhubung dari satu orang ke orang lain gitu. Nah, jaringan itu terhubung menggunakan TCP atau IP gitu. Jadi yang namanya internet itu pasti nggak lepas dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ini tuh bener-bener kayak penting banget gitu. Apalagi dari fungsi internet itu sendiri bisa kita gunakan untuk yang namanya kita belajar, terus kita berhubungan dengan orang lain, terus berbagai hal gitu kita bisa pergunakan internet ini. Tergantung kita, kebutuhan kitanya aja, kita membutuhkan internet itu untuk apa gitu ya kan. Jadi fungsi internet itu sendiri tentang pendidikan kayak memudahkan kita dalam berkomunikasi dosen kita gitu, atau teman sama guru kita kayak gitulah kan. Terus kita bisa belajar dari mana aja, dari seluruh dunia gitu. Kita bisa kayak tahu misalnya gini, kita ingin belajar bahasa Inggris gitu, kita bisa menemukannya itu di internet gitu kan. Terus wawasan kita itu jadi luas gitu kalau kita pandai memanfaatkan yang namanya internet gitu. Jangan kita pergunakan internet itu kayak buat hal-hal yang nggak baik gitu kan. Terus kayak mempersingkat waktu gitu kan. Kalau dulu kita kalau mau misalnya kirim pesan kan harus nunggu beberapa hari pas zaman dulu gitu, atau sebelum ada yang namanya kayak sosial media gitu, belum ada banyak Android kan. Orang kalau mau mengabari melalui via kayak apa SMS gitu. Kalau sekarang kan udah dipermudah, semuanya udah canggih, kayak Android udah ada, kayak apa segala macam udah ada, WA, apa aplikasi buat mempermudah kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan dosen kita, dengan guru kita gitu kan. Nah, untuk kayak kita mempermudahkan mahasiswa dengan dosen, mempermudahkan siswa dengan guru gitu, kayak kita tuh belajar memudahkan kita untuk belajar dan mengajar. Terus kita bisa menggunakan internet itu sebagai tempat kita mencatat, atau tempat kita kayak
kalau misalnya kita kan malas nulis gitu, bisa kita menggunakan internet buat kita merangkum materi-materi kita serta mempermudahkan kita untuk mencari materi atau bahan-bahan pembelajaran. Nah itu tadi kan fungsi dari internet ini. Ada nggak sih dampak buruk dari internet itu? Ya pastinya ada lah, namanya internet gitu. Pastinya udah banyak banget gitu orang yang menyalahgunakan internet itu untuk kesenangan diri dia, keuntungan diri dia sendiri. Karena dampak dari internet ini tuh banyak gitu, apalagi internet ini kan bisa meluas seluruh dunia tuh bisa gitu. Jadi mulai dari kejahatan kayak kriminalitas, penipuan, habis itu kayak hackers gitu, mencuri data orang lain, serta kayak banyaklah orang-orang menyalahgunakan internet ini, padahal manfaat dari internet itu sendiri tuh banyak gitu. Ya intinya kalau misalnya kita pandai dalam hal menggunakan internet itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka dampak buruk itu tuh bakalan kayak nggak ada gitu maksudnya. Nah untuk materi yang selanjutnya itu kita masuk ke Excel. Nah di Excel ini kita bakalan kayak mengenal gitu bukan aplikasi, rumusan yang digunakan atau seringkali orang pakai di Excel gitu. Excel sendiri merupakan bagian dari komputer atau laptop atau Windows gitu kan, yang kita pakai untuk memudahkan kita dalam kayak ya kehidupan kita sehari-hari lah gitu. Kayak kita misalnya kita bekerja di kantor untuk mendata apa gitu, terus kalau misalnya di sekolah buat mendata apa gitu kan. Intinya tuh banyaklah manfaatnya dari banyaknya rumus-rumus pada Excel. Nah, rumusan Excel yang sering banget gitu dipakai oleh orang lain atau sering banget digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu salah satunya itu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, keduanya ini sama-sama kayak mengambil fungsi dari tabel bantu. Kayak misalnya kita buat tabel gitu kan, buat tabel, terus kita masukkan kayak listnya gitu, daftarnya kayak misalnya jumlah belanjaan gitu. Kayak misalnya kita buka warung atau apa gitu, belanjaan kita taruh daftar nama-namanya, jenis-jenis barang-barangnya, kemudian kita masukkan kayak tanggal sekian ini berapa, ini tuh harganya berapa gitu. Itu kayak kita buat tabel itu dulu, tabel bantunya. Kemudian nanti tuh ya kalau VLOOKUP itu kan mengambil data secara vertikal, kalau ambil data secara ini horizontal, jadi kebalikannya. Nah, walaupun keduanya itu sama-sama kayak mengambil fungsi dari tabel bantu, yang membedakannya itu hanyalah cara pengambilannya, yang satu vertikal, yang satu lagi horizontal kayak gitu. Nah, dalam fungsi ini kayak lumayan, kalau kelihatannya tuh agak-agak susah gitu ya, agak-agak susah gitu. Tapi ketika pas kita coba, kita praktekkan, itu tuh nggak sesusah yang kita bayangin gitu. Nah itu udah pernah aku lewati, udah pernah aku coba gitu kan, karena ada tugas juga. Jadi itu aku buatnya itu untuk kayak misalnya membuat laporan stok barang gitu kan. Jadi sebelum aku buat itu, aku buat ini dulu, apa namanya, kayak tabel bantunya dulu, buat kayak daftar nama-namanya, terus tanggalnya, kemudian jumlah barangnya, habis itu harga-harganya. Nah itu nanti gunanya VLOOKUP dan HLOOKUP ini tuh kayak seperti memindahkan harga-harga atau jenis-jenis barang ini tuh menjadi yang lebih tertata gitu, yang gampang kita pakai gitu. Jadi ntar kalau misalnya kita mau menggunakannya, kita tinggal masukkan aja tuh kode-kodenya, kita masukkan kodenya, karena tadinya kita kan udah memasukkan rumusnya pada tabel VLOOKUP dan HLOOKUP-nya ini. Nanti kita tinggal scan aja, maksudnya nggak scan sih, kayak kita copy aja, kita tinggal blok, kita nanti hasilnya tuh bakalan muncul dengan sendirinya gitu. Nah untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini bisa kita gunakan untuk kayak membuat tabel bantu, terus laporan keuangan, seperti kayak gitulah, masih banyak lainnya gitu. Nah untuk yang terakhir itu adalah
grafik gitu, Excel. Kita membuat grafik pada Excel, materi yang ke-14 kalau nggak salah ya, itu membuat grafik. Nah itu juga aku pikir susah gitu, tapi ternyata tuh nggak begitu susah. Karena belum kita coba makanya kita bilang susah ya kan. Ya, semuanya itu tuh ternyata udah disediakan pada Excel, jadi kita tinggal kita buat data nih, kita buat kolom gitu, kolom kita udah ada, kita misalnya mau memindahkan ke grafik. Nah biasanya kalau grafik-grafik ini tuh digunakan untuk kayak kita membuat laporan gitu, laporan yang akan kita berikan kepada atasan kita ketika kita bekerja di perusahaan gitu. Nah jadi baik, sekian dulu video kali ini, makasih udah dengerin cuap-cuap aku hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.